Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Di dalam kitab Nehemia pasal yang keempat, mari kita kembali merenungkan hal-hal yang perlu kita renungkan di dalam kitab Nabi Nehemia. Nehemia pasal 4 ayat 14 firman Tuhan berkata, ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lagi memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nehemia dan orang-orang Yehuda sedang membangun tembok Yerusalem, ada begitu banyak orang yang tidak suka. Musuh-musuh mereka ada disebutkan Tobia, Sanbalat dan lain sebagainya, saudara-saudara. Mereka ini pemimpin-pemimpin di antara orang Yehuda pada waktu itu, pemerintah setempat yang berusaha untuk menghalangi orang-orang Yehuda membangun kembali tembok itu. Itu sebabnya ketika Nehemia memutuskan untuk terus membangun tembok itu, ada ancaman. Ada ancaman. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita dalam melayani Tuhan, kita mendapatkan ancaman-ancaman, teror-teror. Tetapi apakah dengan ancaman-ancaman yang seperti itu lantas kita harus berhenti? Di sini kita melihat Nehemia mengambil sikap, mereka tidak mau berhenti. Pertama, mereka memang didukung oleh raja sendiri. Raja pimpinan tertinggi kerajaan pada waktu itu, Raja Artasasta, sudah merestui pembangunan itu. Tetapi ada orang-orang di bawah, jauh levelnya saudara-saudara, di bawah raja. Mereka tidak mau, mereka tidak ingin pembangunan itu dilaksanakan. Saudara-saudara, dalam keadaan yang demikian, apa yang terjadi? Seringkali kita mengenal istilah ora et labora, berdoa sambil bekerja. Mereka terus melaksanakan pembangunan itu dengan penuh kewaspadaan. Mereka harus mengeluarkan tenaga ekstra. Bagaimana tidak tenaga ekstra? Satu tangan melakukan pembangunan, tangan yang lain memegang senjata. Memang kelihatannya jadi pekerjaan itu jadi lambat. Pasti jadi agak terlambat. Menjadi lebih pelan. Tetapi walaupun pelan, berjalan maju dengan pasti. Kita ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 mulai. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudara, inilah nasihat firman Tuhan bagi kita. Saat ini, hari-hari ini kita sedang membangun rumah rohani kita, benteng iman kita, kita sedang membangun terus. Tetapi ada ancaman, dan ancaman itu dari kuasa-kuasa kegelapan.
yang berusaha melemahkan iman kita, yang berusaha untuk menteror kita secara rohani. Kita diteror secara ekonomi, mungkin kita diteror secara kesehatan tubuh, mungkin kita diteror dalam hubungan rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Tetapi jangan berhenti. Jangan berhenti. Teruslah maju dengan tetap mengenakan perlengkapan senjata Allah. Walaupun mungkin pembangunan rumah rohani kita berjalan begitu pelan, bahkan kelihatan tidak ada progresnya, seolah-olah tidak ada perkembangan. Jangan patah semangat. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Bekerjalah terus bersama dengan Tuhan. Membangun rumah rohani kita, benteng iman kita. Kita membangun terus dengan kesetiaan kepada Tuhan. Dan satu saat pasti, saudara-saudara, pertolongan Tuhan dinyatakan, penyertaan Tuhan dinyatakan, kuasa musuh-musuh kita dihancurkan oleh Tuhan. Segala kekhawatiran, serangan-serangan yang menyerang pikiran kita, menyerang perasaan kita, kita dapat memenangkannya oleh karena Tuhan yang memihak, membela kepada kita. Mari kita terus membangun rumah rohani kita. Mari kita terus membangun benteng iman kita. Jangan sampai rumah rohani kita dibiarkan terus-terus rusak. Jangan sampai benteng iman kita dibiarkan terus bolong, begitu mudah disusupi oleh musuh-musuh. Mari kita tambal bagian-bagian yang rusak, saudara-saudara, dalam kehidupan rohani kita. Dan kerinduan yang demikian akan terus diberkati oleh Tuhan. Kerinduan untuk terus maju bersama dengan Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan, akan terus mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus kiranya menolong dan memberkati saya dan saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sangat bersyukur atas segala berkat-Mu, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kami boleh berada di akhir pekan, di akhir minggu, pada minggu ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan, besok kami sebagai umat-umat-Mu akan mengadakan ibadah di gereja di mana kami berjemaat masing-masing. Tuhan, biarlah sukacita dari Tuhan memenuhi hati kami, sehingga kami boleh beribadah dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.